Tidak mudah, tidak langsung saya diberikan tiket, langsung saya terima begitu saja, tidak. Saya butuh waktu. Apakah saya ini sudah layak untuk jadi wakil rakyat nantinya? Itu yang pertama, saya pikirkan, saya renungkan betul. Saya begadang, nguring-nguringan, nggak bisa tidur, kadang nggak bisa makan, hanya untuk memutuskan itu. Jalan banyak rusak, jembatan juga banyak putus lah gitu. Kemudian lampu-lampu penerangan jalan juga tidak bagus, mungkin tidak ada. Jadi itu salah satu yang menyebabkan kenapa kemudian BG memantapkan diri, wah saya harus nyalon di sini. Gitu. Karena melihat persoalan itu. Gini, Semoton kembali, salam jumpa. Sekarang saya lagi bersama seorang tokoh muda, luar biasa. Ini adalah keturunan Bali, dari Lampung, dan sekarang memantapkan diri untuk maju sebagai calon legislatif di Kabupaten Lampung Tengah, Dapil 1, nomor urut 5 dari Partai Golkar. Siapa dia? Ini Bli Gede Aryawan. Halo Bli, sehat swastiastu, sehat lu ya? astungkara, sehat, ya, beginilah. Terima kasih udah menyempatkan hadir di Gema Bali. Siap. Ya, ini di tengah jadwal di Gede Aryawan yang padat. Ini kalau mungkin Semeton tahu, di Gede Aryawan adalah Ketua Umum Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia. Sudah ini berkarir di Perada ini, ngayah di Perada sudah lama. Dan sekarang memutuskan untuk nyalek di Lampung Tengah. Nah, seperti apa nanti, kenapa kemudian ini pemuda Hindu keturunan Bali yang ada di Lampung ini memutuskan diri untuk nyalek atau terjun ke politik, ini nanti kita ngobrol dengan Bli Gede Aryawan. Siap. Tapi sebelum itu Bli, ini saya pengen tahu dulu ini. Kalau mungkin sekarang orang itu banyak tahu Bli Gede Aryawan itu sudah menjadi seperti ini. Tapi belum banyak tahu bahwa seperti apa sih Bli Gede Aryawan dari mungkin awal berkarirnya atau dari kampung seperti apa. Gini aja deh. Bli lahirnya sudah di Lampung. Ya, saya lahir sudah di Lampung. Bahkan orang tua saya sudah di Lampung juga lahirnya. Saya generasi ketiga. Oh. Jadi kakek saya dulu transmigrasi tahun 57, kalau tidak salah 57, 1957 ke Lampung. Dan kebetulan langsung di Lampung Tengah. Nah, tahun 61 lahirlah orang tua saya, bapak saya, dan ibu saya. Dan di tahun 87, nah barulah saya gitu kan. Sosok Bli Gede Aryawan. Ya, ini di kampung mana Bli? Saya dari Desa Rama Indra, Kecamatan Seputiraman, Kabupaten Lampung Tengah. Jadi sebuah desa yang mayoritas mungkin Hindu ya, karena kita berdampingan juga dengan teman-teman Muslim, Kristen dan lain sebagainya lah di situ. Kita heterogen. Oh jadi di kampung itu memang sudah di Desa Rama Indra itu Iya. sudah banyak ya. Selain orang-orang Bali juga ada orang Islam. Ya, gitu. kita berdampingan dan sangat harmonis lah. Harmonis. Ya. Ya sih ngeliat kalau di Lampung Tengah itu memang harmonis. Ada ya itu memang kita patut bersyukur ya. Kita dilahirkan di suatu desa transmigran begitu kan. Kita bisa hidup rukun, harmonis sampai hari ini, itu merupakan satu keindahan lah menurut saya. Ya, saya bangga, sangat bangga. Saya dilahirkan di Lampung. Cuman memang hari ini saya kebetulan diberikan amanah untuk bekerja dan ngayah di Jakarta. Oh, nah ini sampai menuju ke Jakarta nih, saya penasaran juga nih Bli. Bli dulu kan kuliah di Lampung Bli ya? Iya. Sampai S2? Sampai S2. Nah ini banyak orang berpikir bahwa ketika
bisa kuliah di Unila sampai S2, wah berarti ini kayaknya termasuk orang yang mampu ini, beli IG ini. Begitu benar apa kali? Ya itu persepsi orang. Ya. Jadi boleh dicek mungkin ya, Ya. dicek di keluarga saya gitu. Mungkin Ricky juga sama-sama orang Lampung. Mungkin ada yang kenal saudara-saudara saya seperti apa di Lampung Tengah, terutama di desa. Namanya anak desa itu keukur lah. Oke. Orang tua pun ya kalau dari sisi ekonomi, apalagi seorang yang perantauan gitu, itu bisa diukur. Orang tua saya biasa-biasa saja. Dibilang ekonominya mampu, ya mampu gitu. Tapi dibilang tidak, ya enggak juga gitu. Orang tua saya itu, ayah terutama ya, bapak, itu seorang PNS, pegawai negeri di pertanian. Kalau ibu saya petani lah, petani. Jadi bisa keukur lah berapa sih PNS berapa sih ya gitu kan, PNS berapa sih, petani juga musiman kan begitu. Oke. Tapi saya diberikan betul-betul diberikan apa ya, semacam anugerah sampai saya bisa sekolah S2 gitu kan. Mungkin saya dulu satu-satunya anak kampung yang S2 di kampung saya. Oh. Mungkin ya, seingat dan sepengetahuan saya. Tapi itulah kesempatan saya. Mungkin itulah rezeki yang Tuhan berikan kepada saya. Ya karena saya punya semangat, saya punya niat, astungkara. Tuhan itu pasti memberikan jalannya. Gitu. Ya, ya. Oke. Dan sekarang sampai ke Jakarta. Sampai ke Jakarta. Dari tahun berapa beli masuk Jakarta? Jakarta saya tahun 2011. 2011. Jadi selesai kuliah S2, saya diajak merantau ke Jakarta. Dan akhirnya pertama kali saya menginjakkan kaki di Jakarta, saya bekerja astungkara ya. Itu sudah bisa masuk Senayan. Oh. Saya bareng dengan Jadi salah staff? Jadi staff. Okay. Masih staff. Ya belum tenaga ahli lah. Jadi panjang prosesnya. Sampai sekarang itu panjang. Ya sekarang kurang lebih sekitar 12 tahun jadinya. 12 tahun. 12 tahun. Ya beginilah gitu. Berarti kalau bicara soal tugas-tugas kedewanan ini sudah ngelontok ya. Sebagai 12 tahun nih, Bu ya. Kan bisa bilang 12 tahun nih jadi staff terus kemudian naik ke tenaga ahli. Berarti kan udah ngikutin beberapa ini nih, apa namanya? Legislator nih, DPR. Berarti kan udah paham betul nih tugas-tugas apa yang dilakukan sebagai seorang legislator kan begitu. Ya. Namanya proses ya. Kita itu belajar. Jadi saya memperhatikan, kemudian saya mulai menerapkan juga. Jadi dalam perjalanan saya di Jakarta ini saya masih terus belajar dan belajar. Jadi mungkin di awal saya merantau ke Jakarta, saya masih perlu menyesuaikan diri. Saya masih perlu menyesuaikan diri. Kita tiba-tiba orang kampung datang ke kota, dihadapkan dengan gemerlapnya dunia gitu kan, Jakarta kan gitu kan, yang biasanya saya lihat hanya di TV-TV, saya tonton, oh begitulah Jakarta, keren banget, wow gitu. Dan akhirnya saya berada di sini hari ini. Oke. Kemudian yang Ricky tanyakan tadi, bagaimana tugas fungsi daripada kedewanan atau anggota dewan. Ya, mau tidak mau kan, saya harus memahami betul. Karena saya punya atasan, seorang anggota dewan, minimal saya paham dasar-dasarnya. Sebelum saya bekerja itu saya paham dasar-dasar, apa sih pekerjaan saya ini? Mau ngapain sih saya? Apa kira-kira yang akan saya berikan sebagai seorang staf, sebagai seorang tenaga ahli, saya bisa berkontribusi, saya bisa memberikan apa ilmu yang sudah saya pelajari selama ini. Memang
Saya dari 2005 sampai 2011 saya sekolah politik. Sekolah di Ilmu pemerintahan. ilmu pemerintahan, Unila. Inilah. Gitu. Jadi mungkin saya kombinasikan saja dari ilmu yang saya punya, kemudian hari ini saya praktek. Oke. Kemudian saya bisa langsung nih terjun langsung ke politik praktis kan begitu. Bahkan ya saya dari 2019 mungkin ya, saya memutuskan untuk bergabung dengan partai politik. Oke. Partai Golkar. Partai Golkar dari 2019 berarti ya? 2019. Oke. Kan ada cerita dulu saya pernah maju menjadi seorang calon anggota legislatif daerah pemilihan Bali. Dapil Bali. DPR RI. RI. DPR RI. Nah itu luar biasa lah. Itu nanti ceritanya. Oke. Nanti dulu. Tahan dulu. Ini akan nanti seru ini diskusinya. Makanya penting pantengin dulu ya. Yap. Tapi sebelum ke sana, Bli, saya ingin kasih apa ya? Mungkin kayak pertanyaan yang harus dijawab dengan cepat. Ini kita mau tes nih anggota dewan kita ini kira-kira perspektif atau pandangannya seperti apa? Oke. Seriusnya seperti apa gitu. Yang pertama Siap. nih. Bli pilih Lampung atau Bali? Lampung. Kenapa Lampung? Saya lahir besar di Lampung. Oke. Saya punya tanggung jawab terhadap kampung halaman saya. Luar Gitu. biasa, luar biasa. Ini kayaknya memang cocok jadi legislatif di Lampung ini kalau begini. Yang kedua, Ganjar atau Prabowo? Karena hari ini partai saya masih satu komando dan koalisi bareng Gerindra. Oke. Jadi saya milih Pak Prabowo. Wah, berarti kalau semisal partainya lain bisa lain lah ya. Kalau itu kita lihat nanti lah. Lihat nanti. Hari ini kita satu komando Hmm. ke Pak Prabowo. Mantap. Ini jawaban politis banget. Yang terakhir, ini yang penting ini. Pilih jadi nanti menang di DPRD atau pilih istri? Ini kalau boleh pilih nih, saya pilih dua-duanya. Oh, Ini nggak bisa dua-duanya. dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan. Ini dua hal yang sangat penting, menurut saya tidak bisa terpisahkan. Jadi saya pilih dua-duanya. Jadi pilih menang juga pilih istri. Tapi kan Ya, kadang ya. gini, Bli. Orang ingin memperjuangkan sesuatu. Kayak misal beberapa kasus dalam konteks ingin menjadi seorang pejabat. Ini sampai rela menggadaikan semuanya, termasuk uangnya, dia berhutang, dan akhirnya ujung-ujungnya stres gitu. Stres, keluarganya kan nggak bagus kan gitu. Iya, 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 Akhirnya terus iya. hilang. Ini kalau pandangannya Bli IG seperti apa? Ya, kalau saya melihat itu ya, saya itu dalam berpolitik, hari ini saya anggap saya bermain catur. Saya dibilang serius ya serius, dibilang nggak serius ya serius gitu. Oke. Jadi sudah saya siapkan secara pribadi maupun secara kepentingan partai maksudnya. Jadi saya sudah siapkan energi saya. Secara psikologi saya harus siap dengan dua pilihan itu. Misalnya secara ekonomi, nah kemudian keluarga, nah, tentu memang berat. Oke. Kalau saya lihat beberapa contoh-contoh kasus mungkin di periode-periode sebelumnya, nah orang-orang yang belum mampu menentukan pos-pos ini, mereka akan gejolak, goyang gitu ibaratnya ya. Tapi saya yakinkan, saya sudah siapkan itu. Oke. Berarti untuk Bli hari ini apa yang disiapkan untuk nyalek di Dapil 1 Lampung Tengah? Oh, banyak sebenarnya. Banyak. Banyak. Karena tidak bisa kita mempersiapkan satu dan lain hal. Oke. Yang pertama, saya siapkan yang namanya
kemampuan saya. Kemampuan dalam arti begini, kemampuan saya secara fisik dan kemampuan saya secara berpikir. Pengetahuan termasuk tadi tugas fungsi tadi yang Betul, disebutkan. betul. Oke. Jadi saya harus siapkan itu dulu yang pertama, mental saya. Sanggup nggak saya? Bisa nggak saya? Mampu nggak saya? Oke. Itu Ki. Jadi bukan hanya sekedar uang, bukan hanya sekedar jaringan, tapi ada poin penting yang saya harus sikapi adalah sikap kemampuan daripada mental saya, fisik saya. Mampu nggak saya? Bisa nggak saya? Itu yang paling penting. Tapi beli nyiapin uang nggak untuk ini pencalonan ini? Kalau uangnya pastilah. Gimana? Sekarang saya bolak-balik ke Lampung, Jakarta Lampung itu pakai uang. Tapi kalau bicara soal politik uang, gimana? Apakah uang cukup untuk ini aja? Iya ini apa namanya pertanyaan yang sering saya temui nih. Iya. Politik uang itu mungkin ya tidak semua sih. Semua bisa diselesaikan dengan uang karena banyak juga teman-teman saya dulu yang 2019 yang pakai uang itu banyak juga yang nggak jadi. Oke. Sekarang tergantung kita. Mungkin uang itu sebagai alat mempermudah lah, meringankan kita lah. Artinya kita tidak kepikiran untuk beli untuk beli makan, untuk beli apa namanya untuk bensin atau untuk belikan teman-teman rokok itu tidak mungkin tidak. Kalau itu kan kalau pas ngumpul gitu kan. Iya. Mungkin itu lebih ringan lah kalau kita punya uang gitu. Tapi kalau kita nggak punya uang, kita mau datang ke sana tanpa ada instrumen tadi, kita mau beli rokok aja pusing gitu kan, mau beli makan aja nggak bisa, ya malu juga. Artinya kita harus siap juga dengan itu gitu. Uang itu penting. Tapi bukan strategi kita untuk tiba-tiba bagi-bagi uang di mana-mana gitu. Itu juga tidak menyelesaikan masalah. Terus apa yang beli kasih ke ini? Apakah janji-janji seperti caleg-caleg yang lain? Karena ini masyarakat butuh yang real loh, Bli. Iya. Butuh yang konkret. Kenapa kemudian ada betul. politik uang itu? Karena memang masyarakat pengennya yang real, nggak cuma janji-janji. Betul. Kalau begitu gimana? Itu tidak bisa saya pungkiri. Ya. Saya meyakini ke depan mungkin masih ada yang begitu-begitu. Tapi hari ini sebagai aktivis lah, boleh saya bilang begitu, saya masih punya keyakinan. Saya bisa berikan harapan terhadap konstituen saya. Oke. Saya punya semangat kebersamaan. Artinya saya sampaikan kepada konstituen saya, Bapak, Ibu, adik-adikku semua, saya hadir di tengah-tengah Bapak, Ibu sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dengan memberikan harapan. Bapak, Ibu tentu tahu saya seperti apa dari kecil, karakter saya seperti apa, kemudian apa-apa saja yang sudah saya perbuat, effort apa yang sudah saya lakukan untuk kampung saya. Memang saya merantau dari SMA lah, saya sudah merantau keluar dari kampung saya sampai sekarang. Saya jarang banget di kampung, tapi saya itu punya gagasan, saya itu punya karya di kampung, Ki. Saya buatkan itu semua. Oke. Saya bantu, yang bisa saya bantu. Dengan tangan saya yang bisa saya lakukan, saya akan berikan bantuan-bantuan itu. Termasuk kemarin yang waktu jadi staf juga ada aktivitas misal bantuan gitu, sebisa mungkin juga di ini kan dong? Ya, kita itu mungkin bagian kecil saja. Namun saya sudah bangun hubungan baik dengan mitra-mitra saya tentu tadi yang saya punya tadi. Saya punya kemampuan, saya punya jaringan, saya punya ilmu, itulah yang saya tularkan, yang saya berikan ke kampung saya. Bukan hanya bantuan
semata, fisik itu tidak. Tapi saya harus memberikan pemahaman-pemahaman baru, saya harus berikan mereka edukasi, pendidikan, berpolitik itu seperti ini. Jangan sampai kita berpolitik itu hanya sekedar aji mumpung. Jadi masyarakat itu terima uang hari ini, kemudian 5 tahun itu masyarakat dilupakan. Nah, saya tidak begitu. Saya coba untuk bagaimana saya punya kemampuan, punya semangat, dan saya punya jaringan. Saya bekerja selama 5 tahun nanti, kalaupun Astungkara saya dipilih, dengan itulah, dengan niat tulus itulah saya akan betul-betul berikan yang terbaik untuk dapil saya atau Lampung Tengah. Nah, itu PR besar saya juga. Kenapa? Saya menentukan, mewakafkan diri untuk menjadi caleg itu prosesnya panjang, Ki. Oke. Tidak mudah, tidak langsung saya diberikan tiket, langsung saya terima begitu saja, tidak. Saya butuh waktu. Butuh waktu. Apakah saya ini sudah layak untuk jadi wakil rakyat nantinya? Itu yang pertama. Saya pikirkan, saya renungkan betul. Karena tidak mudah untuk menentukan, memantapkan hati diri saya, itu nggak gampang. Saya rasakan betul. Saya begadang, nguring-nguringan, nggak bisa tidur, kadang nggak bisa makan, hanya untuk memutuskan itu. Kenapa? Ini, tahu nggak kenapa? Kenapa? Berat. Tanggung jawabnya? Tanggung jawabnya berat. Bebannya berat. Coba sekarang tanya masyarakat di kampung saya, atau mungkin di dapil saya. Saya beberapa kali datang ke terjun turun ke masyarakat, saya tanyakan, Bapak, Ibu, adik-adik, teman-teman saya semua, di sini ada nggak yang mau jadi anggota dewan? Enggak. Ini nggak punya duit. Ya, salah satunya. Salah satunya. Saya nggak mampu. Kenapa? Mereka bilang, saya nggak punya uang. Saya nggak punya kapasitas. Oke. Saya nggak punya kesempatan. Saya nggak punya jalur Ke sana. ke sana. Oke. Tentu masih banyak lagi alasan-alasan yang mereka berikan. Di samping memang nanti ketika jadi, mampu nggak bekerja dengan baik. Sesuai dengan tugas dan Sesuai dengan fungsinya. tugas dan fungsi dewan tadi. Yang 3 tadi gitu loh. Bahkan mungkin, saya nggak tahu, teman-teman di kampung itu, atau di daerah-daerah itu, sebelum mencalonkan diri, apakah mereka paham dengan tugas dan fungsi dewan? Oh iya, iya, iya. Itu jadi apa nih? Menjadi PR juga itu soal kemudian banyak caleg kita. Ini dalam tanda kutip saya nggak menyebutkan siapa atau kemudian kelompok mana. Tapi memang ada studi tentang caleg itu belum tentu memahami apa yang menjadi tugas dan fungsinya. Iya, iya. Ada. Banyak kok. Banyak. Ya, nanti silahkanlah di Tapi cross-check lagi. Setelah mematapkan diri, keluarga mendukung. Bagaimana respon dari keluarga? Iya. Ya tadi, keluarga sudah sangat mendukung. Tentu dengan dukungan keluarga, saya semakin mantap tadi, Ki. Karena tidak mungkin lah kalau keluarga tidak mendukung, saya tiba-tiba memaksakan diri untuk maju, tidak mungkin. Nah, itu yang paling penting sebenarnya, keluarga dulu. Jadi ya salah satu yang paling berat itu adalah dukungan keluarga. Bahkan keluarga kan masih melihat saya ini sebagai anak kecil ya, Anak mungkin kecil, ya, anak kecil muda, ya, anak masih kecil muda gitu kan. Pasti kalau orang ini pasti wah anak cenik Iya, gitu kan. itu harus saya patahkan dulu itu opsi-opsi atau pandangan-pandangan itu gitu loh. Hari ini memang harus yang muda-muda. Harus yang muda-muda. Harus yang muda-muda. Tim juga banyak orang teman-teman muda ya, Mas ya? Ya, kebanyakan ya kalau dipersentasekan 50% itu anak muda, sisanya ya beraneka macam lah, dari yang tua sampai yang sesepuh yang ya mungkin sesepuh, tapi memang beliau cuma memberikan arahan-arahan saja. Kalau tim rata-rata anak muda, karena kita butuh energi baru, energi muda gitu kan.
Ya sekarang kita juga lihat pemilih muda atau milenial itu tinggi sekali. Oh. Ya, jadi Kalau kita manfaatkan itu. DPT-nya di Dapil 1 ya? Kalau di Dapil Iya, 1 ya? Dapil 1. Ada berapa itu Pi, jumlahnya? DPT-nya hari ini itu kurang lebih sekitar 200.000 DPT, 100.000. daftar pemilih tetap. Oke. Dapil 1 itu meliputi wilayah di Gunung Sugih, Punggur, Kota Gajah, Seputiraman, Wes Putih, dan Seputih Banyak. Ada 6. 6 kecamatan. Kecamatan. Besar sekali berarti ya? Besar, 200.000 Pak. Oh. Kursinya berapa nih untuk ini? Untuk dapil itu? Kursi untuk dapil kita itu ada 10. Ada 10. Oh iya. 10. Ya kita berebut lah dengan partai-partai lain. Ya mudah-mudahan kita ada di dalamnya nanti, di Ini salah kan satunya. wajah muda, ini harusnya jadi dong. Tapi Ya. kalau ada perspektif nih Bli ya, Mhm. aku nggak ngerti bagaimana perasaan Bli ketika bilang bahwa dulu 2019 tadi seperti yang bilang nyalek DPR RI nih, Ketum Pradah nyalek DPR RI dari Bali, kok sekarang turun grade gitu kan, turun grade sampai ke kabupaten kota. Aduh. Gimana begitu? Jadi sebenarnya itu tidak apa ya, itu tidak menjadi beban bagi saya. Oke. Sebenarnya biasa saja gitu. Mau saya mencalonkan diri dulu di DPR RI 2019, kemudian 2024 ini saya maju di mencalonkan diri di kabupaten, saya kira sama saja. Sama. Karena gini, saya berpikir memang setelah saya pernah berada di atas itu, saya mulai berpikir kalau saya jadi waktu itu, mungkin saya kaget. Oke. Kaget. Wow, DPR RI loh gitu. Jadi harus mulai dari akar rumput dulu berarti? Iya, saya berpikir saya ini harus banyak belajar lagi dari bawah. Jadi step by step. Ya, saya mengambil keputusan untuk maju di DPRD Kabupaten ini melihat fenomena, melihat situasi kondisi yang ada. Ya mungkin nanti kita bersinergi lah dengan teman-teman yang ada di provinsi dan RI lah. Saya masih fokus betul di kabupaten ya. Ya pertama saya ini bukanlah anak orang kaya sebenarnya. Jadi saya tahu diri lah. Oke. Yang kedua, saya juga tidak punya terah politik di keluarga. Oke. Bangun jalur sendiri? Iya, jadi saya pengen mendalami. Berpolitik ini bukan hanya sekedar berkuasa ya. Oke. Saya pengen mendalami, saya pengen menjalani semua dari bawah. Jadi saya tahu nih, step by step ini saya tahu apa sih yang harus saya lakukan dari bawah ini, saya tahu gitu loh. Jadi saya nggak kaget nantinya gitu loh. Ya mungkin ke depan nanti ketika umur saya dan kesempatan saya masih ada dan tentu rezekinya ada, ya mungkin bisa naik lagi. Bisa kan naik lagi, mungkin ya astungkara lah. Tapi keren ini, mulai dari bawah gitu. Jadi memang harus tahu dulu nih akar rumputnya, persoalan problem real di masyarakat itu harus paham dulu. Makanya betul. mungkin memang ada perspektif bahwa wah turun grade nih seorang Ketum Pradah kok kabupaten. Tapi kalau tadi kata BG, memang harus mulai dari bawah biar ngerti betul persoalan rakyat, ya masuk akal juga, benar juga. Iya. Ya, itulah kenapa saya mau berangkat dari bawah, dari kabupaten. Melihat situasi kondisi di daerah saya kan. Ya di kampung lah. Namanya di kampung itu infrastruktur itu mungkin tidak sebagus di kota. Jalan banyak rusak. Jembatan juga banyak putus lah gitu. Kemudian lampu-lampu penerangan jalan juga tidak bagus. Mungkin tidak ada. Ada hanya 1-2 saja. Ini termasuk kemarin yang sempat viral kan, yang daerah tempat dia, yang sempat terus kemudian dibantu sama Presiden Jokowi. Betul, itu jalan provinsi ya, bukan jalan kabupaten, itu jalan desa. Kalau Ricky lihat jalan di desa saya, jalan kabupaten maupun jalan desa namanya ya, itu masih banyak yang rusak. Oke.
Jadi itu salah satu yang menyebabkan kenapa kemudian BG memantapkan diri, wah saya harus nyalon di sini. Gitu. Karena melihat persoalan itu. Gini. Saya juga melihat situasi itu mungkin saya tidak langsung bisa berkontribusi ya. Mungkin kalau hari ini saya pakai uang pribadi atau dana kantong saya, tabungan saya, mungkin nggak bisa. Nggak bisa semudah itu. Tapi nanti ketika saya jadi, saya bisa membantu memperjuangkan aspirasi masyarakat desa saya. Minimal ya. Saya bisa minta dalam APBD, kemudian dalam sidang-sidang komisi untuk infrastruktur di dapil saya, itu bisa diperbaiki. Itu lebih elegan. Hari ini kalau saya gunakan uang pribadi, mungkin viral, tapi itu akan banyak orang-orang yang sakit hati dengan saya. Kenapa? Kita berbuat baik itu salah, apalagi nggak berbuat gitu loh. Beneran. Hari ini coba, apa nggak banyak yang merasa ini anak kok hebat sekali, sok-sokan sekali gitu kan. Orang datang seolah-olah tiba-tiba gitu kan, bangun jalan, bangun ini. Loh, itu apa ya? Semacam nanti dikesan sombong, kesan ya sok-sokan lah atau apalah yang inilah. Tapi selama ini kan kita tahu betul bagaimana kondisi politik di kampung, maksudnya di daerah, di masyarakat di akar rumput. Bagaimana cara di Gede Aryawan dalam konteks memberikan edukasi lah, pendidikan kepada konstituennya, terutama. Dan kemudian ini membagikan kepada pemuda-pemuda di sana, apalagi belikan seorang ketua organisasi pemudaan gitu. Iya. Gini, hal-hal semacam ini memang tidak instan, Ki. Tidak baru-baru ini saya lakukan. Jadi sudah lama nih saya lakukan. Artinya melalui yang paling simpel melalui media sosial. Ya selama saya ngayah di Prada gitu kan, ya kita selalu hadir di daerah-daerah, di seluruh penjuru tanah air lah, di pelosok-pelosok negeri pun saya hadir. Itu adalah bentuk komitmen saya sebagai ketua umum. Nah di situ juga saya menyelipkan tentu agenda-agenda atau diskusi-diskusi yang sifatnya mengedukasi, tidak hanya politik. Jadi ada kebangsaannya, ada sosial masyarakatnya, ada ya politik adalah, tapi sedikit lah. Karena yang saya lihat hari ini, karena momentum ya, momentumnya dari 2019 kemudian 2024 banyak juga kader-kader Prada yang ikut dalam konstelasi politik, terutama menjadi caleg-caleg di DPRD kabupaten, provinsi maupun di RI di seluruh Indonesia yang punya potensi. Tentu banyak sekali teman-teman saya kemarin yang sudah jadi ya. Di Lampung itu banyak juga teman-teman kita, senior-senior kita, Prada juga yang sudah jadi. Nah, berangkat dari itu juga, memang beberapa waktu ini saya sering turun ke Lampung. Karena di Lampung ini, iya ke Dapil, ya agenda Prada di nasional juga beberapa waktu ini akan terus di Lampung kan. Jadi ke depan itu saya juga akan terus fokus ke Dapil. Ya tentu memberikan edukasi, ketemu dengan masyarakat, ketemu dengan anak-anak muda dimanapun itu, mau di pura, di Banjar, di desa, di warung, dimanapun itu, saya senang ketika saya datang itu, sebelum saya ngomong, sebelum saya ngobrol, saya ditanya duluan gitu loh. Jadi Pak Caleg nih datang nih gitu. Belum caleg bahkan. Pas caleg itu malah menjadi-jadi. Oh ini Pak Caleg datang, saya pengen dengar nih apa visi misi caleg nih gitu, apa namanya langkah-langkah ke depan yang bisa bikin kampung kita maju, mandiri, modern apa gitu. Jadi apa ya?
ya itu momentum saya yang bisa saya gunakan untuk berbagi, sharing. Mau sharing ilmu, sharing pengetahuan, sharing apapun, yang penting kita sharing di situ. Berarti sering beli ke Lampung sekarang ya? Hampir Iya, seminggu sekali. hampir seminggu, ya kurang lebih lah sebulan itu saya pasti pulang ke Lampung. Pasti saya pulang ke Lampung. Ya, Jadi kalau orang bilang bahwa wah ini orang Jakarta ini nggak ngerti persoalan di kampung itu nggak benar berarti ya? Ya kan ada aja pasti kan ngomong, ada aja. oh ini baru pulang-pulang dari Jakarta terus nyalek ini sing tawang apa nih Iya, kan? tapi gini loh, itu menarik menurut saya. Sekarang saya kasih analogi. Saya mau hadir mencalonkan diri di kampung saya, di Lampung gitu kan. Sebenarnya itu beban dan PR berat untuk saya, Ki. Itu tadi pertanyaannya. Ini orang Jakarta tiba-tiba, loh, orang Jakarta dari mana? Saya tuh lahir Besar di sini besar. Nah, itu kadang hal yang bikin saya down juga gitu kan. Tapi gini loh, kalau misalnya saya tidak merantau hari ini ke Jakarta, nggak ada kesempatan itu ya? nggak ada kesempatan Oke. ini. Memang saya bisa maju, memang saya punya tiket. Atau mungkin, ya kalau syukur-syukur saya punya modal. Kalau saya hari ini, maafnya ngomong nih saya bilang, saya di kampung jadi petani. Sampai nggak pemikiran saya untuk nyalek? Belum tentu, bahkan nggak punya. Nah itu apa ya, dua sisi yang harus apa ya, teman-teman sadari gitu ya. Jadi inilah kesempatan saya hari ini. Mungkin selama ini saya belum banyak berkontribusi, tapi mudah-mudahan setelah perjalanan saya yang panjang, perantauan saya yang panjang ini, dengan ilmu yang saya punya, dengan kemampuan yang saya punya, dengan jaringan yang saya punya, saya bisa berbuat lebih baik lagi nantinya. Gitu, Pak Riki. Siap. Berarti dua mata pisau. Ya. Kalau nggak keluar, nggak mungkin dapat pengalaman, nggak mungkin dapat jaringan, nggak mungkin dapat kesempatan itu. Tapi kalau keluar dianggap bahwa bukan orang situ dan nggak paham dengan kondisi di sana. Tapi nah, nggak apa-apa. Selalu. Tapi saya pikir beli sering pulang kok, nggak mungkin kan kalau nggak ngerti persoalan di situ. Apalagi ini persoalan yang mungkin agak klasik gitu. Yang kan? di kampung mungkin, yang di kampung saya di Seputiraman. Tapi kalau kecamatan lain, desa lain, ya kan nggak tahu mereka saya siapa. Oke. Itu mungkin hari ini mereka tahu karena ya sudah apa ya, sudah mendengar mungkin dari mulut-mulut, dari mulut ke mulut, maksudnya dari banner-banner baliho yang saya pasang di beberapa kecamatan, desa, gitu. Ini Beli, kalau misal jadi, yang paling urgent, yang mau Beli lakukan itu apa nanti? Kalau saya jadi, yang paling utama yang saya lakukan adalah, ini nggak muluk-muluk sih sebenarnya. Ini sudah wajib harusnya dilakukan oleh setiap anggota yang jadi gitu loh. Tapi belum tuntas-tuntas juga. Lampung itu masalahnya hanya satu, di infrastruktur. Jalan. Kemudian apalagi itu ya, jalan, jembatan. Kemudian kalau yang lain-lain pendidikan apa itu sudah kewajiban harusnya. Itu sudah satu kesatuan daripada tugas dari anggota dewan legislatif maupun pemerintah eksekutif untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat. Nah, saya harus berusaha memberikan yang terbaik di situ, Ki. Saya harus gebrak meja nih gitu. Pokoknya ini harus selesai. Infrastruktur harus selesai. Bagaimanapun caranya. Entah itu pakai APBD, entah itu kita minta ke APBN melalui DAK atau DAO tadi kan. Itu kan bisa-bisa saja harusnya bantuan pusat. Kalau memang daerah belum mampu. Itu yang paling penting. Tapi kan
Kita punya waktu 5 tahun. Masa iya 5 tahun itu nggak kesentuh ini barang, nggak kesentuh ini dapil saya, desa saya. Masa iya dari saya kecil sampai sekarang, boleh dicek itu di kampung saya, Desa Rama Indra, Kecamatan Seputiraman. Jalannya itu terukir indah. Banyak lubangnya. Benar. Di kampung itu belum ada calon? Sudah. Belum ada anggota dewan sebelumnya? Sudah ada? Sudah Oke. ada. Sudah banyak lah. Oke. Tapi apa daya gitu, apa daya. Ya mungkin beliau-beliau memfokuskan di daerah lain, mungkin dapil lain, di kecamatan lain. Jadi di kampung sendiri belum tersentuh. Dan inilah saatnya. Astungkara. Kalau Tuhan berkehendak, kembali lagi. Saya hanya mengikuti proses hari ini. Nggak bisa memaksakan diri, harus begini, harus begitu, begini, begitu. Karena yang Ricky sampaikan, yang paling utama itu dulu deh. Saya yakin kok, kalau itu beres, ke depan itu, anggaplah itu kampanye gratis untuk saya. Pasti masyarakat milih. Yeah. Pasti, nggak mungkin lah. Itu sudah menjadi persepsi masyarakat. Pokoknya Pak, katanya, pokoknya beli, pokoknya D. Kalau ini beres, jalan ini bagus, periode-periode sebelum akan datang nggak usah kampanye. Sudahlah, Bapak itu sudah bekerja dengan baik, sudah aman lah gitu. Itu tim saya yang ngomong. Itu memang tim grassroots ya. Memang mereka itu ya selalu hadir di tengah-tengah masyarakat gitu. Gitu Ki. Jadi yang paling penting itu infrastruktur. Yang kedua mungkin ya pendidikan dan sebagainya. Kemudian ada mungkin nanti lebih kepada pendekatan seni sih. Saya pengen melihat, kan saya ini orang Lampung tapi keturunan Bali. Saya pengen nanti melihat di setiap desa itu ada pentas-pentas seni yang dilakukan. Karena kita tidak bisa lepas dari budaya dan kesenian Bali itu. Mungkin kita kombinasikan nanti dengan Lampung misalnya. Karena hari ini itu masih menjadi daya tarik. Dan itu tidak bisa kita lupakan. Setiap desa Bali ya, desa Bali yang ada di Lampung. Itu pengen saya lestarikan lah gitu. Saya punya niatan dengan teman-teman penggiat seni ya. Kalaupun ya mungkin saya bukan orang seni, tapi saya punya komunitas-komunitas seni di situ yang memang suka betul dengan seni, yang mereka kuliah di Bali, di Jogja, di ISI itu kan. Mereka pulang kampung, ya tapi belum diberdayakan dengan maksimal. Jadi itulah yang saya gunakan juga sebagai salah satu instrumen. Mewadahi pemuda-pemuda, anak-anak yang suka seni. Karena ini seni itu menurut saya perlu kita lestarikan. Keindahannya itu benar-benar, walaupun saya bukan orang seni, saya bisa rasakan gitu loh. Seni tari bagaimana menarikan gerakan-gerakannya, kemudian seni gamelan, tabuh, seni kreasi, anak-anak muda buat ogoh-ogoh, anak-anak muda tuh ya dari mini sampai yang gede itu kan, itu butuh pemikiran-pemikiran, butuh ekspresi yang memang menjiwai banget gitu. Itu nggak bisa kalau kita biarkan begitu saja sekarang tanpa ada yang mewadahi, sayang kan. Oke. Ini luar biasa sekali diskusi saya kalau sama Brige ini, kalau nggak sampai lupa waktu, bisa semalaman gitu. Oh iya, ini udah sejam nih. Terakhir Bli, ya. Ini untuk konstituennya Bli di Lampung Tengah. Silakan, mungkin ada yang ingin disampaikan. Siap. Om Swastiastu, Semeton, masyarakat Kabupaten Lampung Tengah, terutama Dapil 1, Kecamatan Gunung Sugih, Punggur, Kota Gajah, Seputiraman, Wais Putih, dan Seputih Banyak. Saya I Gede Aryawan, saya anak muda. Saya menawarkan diri menjadi
wakil rakyat DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Saya berharap Bapak Ibu, masyarakat semua di tahun 2024 nanti dapat memilih wakil rakyatnya dengan baik. Jangan mau beli kucing dalam karung. Lihat baik-baik, kenal baik-baik, baru tentukan pilihan. Mudah-mudahan saya sebagai generasi muda mampu memberikan warna dan kinerja yang lebih baik terhadap kemajuan Kabupaten Lampung Tengah, terutama Dapil 1. Mohon izin kepada semua masyarakat untuk sama-sama semangat berjuang bersama dengan saya. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi bersama, sukses bersama. Astungkara, demikian dari saya. Saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Luar biasa, terima kasih Beli G atas diskusinya. Nanti ini 2024 jangan lupa untuk Dapil 1 Lampung Tengah di Gede Aryawan. Nah, Siap. ini pemuda ini harus didukung dong, harus dikasih kesempatan kan begitu. Ya. Terima kasih Semeton Kemabali. Jangan lupa kalau masih ada diskusi lanjutan silahkan di komen di kolom komentar di YouTube Kemabali. Jangan lupa juga like dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.